Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PPAD Kabupaten Sleman part keempat, nomor 31 sampai 40. Langsung saja untuk nomor 31 ini, diketahui tiga segitiga yaitu ABC, DEF, dan GHI. Di mana ketiga segitiga itu adalah kongruen. Kongruen itu maksudnya sama dan sebangun. Sama dan sebangun itu artinya sisi-sisi yang bersesuaian ini itu panjangnya sama dan sudut yang bersesuaian juga sama besar. Oke. Kemudian langsung saja di depan sudut 55 derajat ada sisi 18 cm. Berarti kita harus cari di dua segitiga yang lain untuk menemukan sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, ini 55 derajat ya kebetulan sudut G. Nah, sisi yang bisa kita cari tahu yaitu HI karena di depan sudut G yaitu 18 cm. Nah, ini diketahui sisinya FE 18 cm. Sudut yang di depan 18 cm itu sudut D. Nah, ini bisa kita tulis 55 derajat. Oke, sudah paham ya? Oke, ini ada 22 cm. Sudut di depannya itu adalah 85 derajat. Nah, kemudian kita cari. Oh, ternyata yang di segitiga GHI. Di sini ada 22 cm. Berarti kita bisa cari sudut yang di depannya. Nah, ini ternyata sudut I. Ini kita tulis 85 derajat. Nah, kemudian yang mana lagi? Oh, ternyata sudah habis. Bagaimana? Nah, ini selanjutnya itu yang belum kita tulis ya sudutnya. Di sini ada 85 derajat, ada 55 derajat. Yang belum kita tulis ternyata adalah 45 derajat. Berarti kita tulis sudut B itu 45 derajat. Nah, di sini ada 45 derajat, ada 55 derajat. Berarti yang belum kita tulis 85 derajat ya. Oke. Kemudian di sini ada 85 derajat, ada 55 derajat yang belum kita tulis 45 derajat. Nah, kemudian di depan sudut 45 derajat itu sisinya adalah 14 cm. Berarti kita bisa tahu nih sudut AC. AC. Nah, di sini AC ya. AC 14 cm. Kemudian di sini kita bisa tahu juga sudut GI 14 cm. Nah, setelah itu kita bisa fokus ke segitiga DEF. Nah, DEF ini di depan sudut 85 derajat yaitu 22 cm. Nah, sudah selesai ya. Kemudian kita cek ke pernyataan 1. Besar sudut GHI. GHI itu ternyata yang ini 45 derajat. Ini berarti salah ya. Pernyataan 1 salah, otomatis A dan B salah. Kemudian kita cek yang pernyataan 2, HI. HI itu adalah 18, DF itu adalah 22. Kalau kita jumlahkan hasilnya 40, berarti cocok ya? Betul. Oke, berarti jawabannya 2 dan 4. Oke, lanjut ya. Soal nomor 32. Nah, 32 ini kita punya kertas berukuran A4 mau dicetak A3. Mau difotokopi A3. Berarti fokusnya ya ke A3 sama ke A4 aja. Yang lain gak usah diperhatikan. Kemudian 297 sama 420. Itu lebih panjang mana? 420 ya? Berarti ini panjang, ini lebar. Oke. Nah, kita cek ke gambar rumahnya itu. Ini kalau kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 itu hasilnya adalah 18. Kemudian 8 tambah 10 itu hasilnya adalah 26. Nah, panjang mana? Panjang yang ini ya. Berarti ini lebarnya. Buat apa sih mengetahui panjang sama lebar? Buat menghitung panjang ini, ABCD ini. Nah, MN itu masuk ke lebar apa panjang? Lebar ya. Nah, lebar ya MN di sini.
Oke, kemudian yang ditanyakan adalah hasil fotokopi. Nah, fotokopi itu berarti A3 ya. Lebar A3 per lebar A4 dikalikan dengan panjang MN-nya. Nah, panjang MR sebelum difotokopi. Itu lebar A3-nya itu perbandingannya adalah 297 per 210 ya, yang A4 dikalikan dengan MN-nya adalah 6. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 8,48. Kalau kita bulatkan 8,5. Berarti ini salah ya. Yang A salah. Kemudian yang B, RS. RS yang mana? Oh, RS ternyata ini. Panjang dari pojok sini sampai sini. Masih ke lebar ya, perbandingan lebar ya. Berarti 297 per 210 dikalikan panjang RS-nya 18. Ini kalau kita hitung 25,45 atau kita bulatkan jadi 25,5. Berarti ini salah ya yang B. Nah, kita cek yang C. Tapi sebelum itu kita lihat nih yang D. Oh, kok AB? AB itu kita cek di sini AB. Loh, AB itu ternyata panjangnya sama dengan RS. Nah, berarti AB sama dengan RS 25,5. Kok ini 25? Berarti salah ya? Jawabannya adalah yang C. Oke, gampang kan ya? Gampang. Lanjut. Soal nomor 33. Nah, di sini ada poster yang ditempel dengan asturo hitam ya. Nah, berarti kita bisa gambar ini. Ini poster. Kemudian ini asturo. Nah, yang asturo itu di sini ada 40 lebarnya dan tinggi atau panjangnya itu 60. Kemudian yang poster. Poster lebarnya berapa ini? Poster itu berarti 40 dikurangi ini. X-nya ada berapa? Ada 2 ya. Berarti 40 dikurangi 2X. Panjangnya berapa? Panjangnya ini 60 dikurangi 16 sama X. 60 dikurangi 16 dikurangi X. Atau bisa kita tulis 60 kurangi 16 itu 44 dikurangi X. Oke, nah sekarang kita bisa hitung pakai perbandingannya. Perbandingan apa? Perbandingan lebar poster. Lebar posternya ini. Berapa ini lebar poster? 40 minus 2X per lebar asturo. Lebar asturonya 40. Sama dengan kalau yang di atas poster berarti yang di atas juga panjang poster. 44 kurangi X. Nah ini, kemudian yang ini juga panjang asturo, 60. Oke, kita hitung ya. 60-nya dikalikan ke 40 kurangi 2X berarti 60 kali 40 minus 2X per 40. Nah ini bisa kita sederhanakan, nolnya dicoret. Oh berarti ini ditulisnya tinggal 44 kurangi X. 6 sama 4 bisa kita bagi sama-sama 2. Yang 6 kalau dibagi 2 dapatnya 3. 4 dibagi 2 dapatnya 2. Berarti 3 per 2 kali 40 kurangi 2X. Oke, ini kita kalikan masuk ya. 40 dikali 3 itu 120. 2X dikali 3 itu 6X. Masih per 2 ya. Ini masih kita tulis sama. Oke. Kita tulis di sini berarti 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60 ya. Minus 6X dibagi 2 hasilnya adalah minus 3X sama dengan 44 dikurangi X. Oke, kemudian yang X kita kelompokkan ke sebelah kanan, berarti yang minus 3X pindah ke sana. Yang 44 kita pindah ke ruas kiri. Berarti 60 ini jadi minus ya. Minus 44 sama dengan
Ini masih sisa minus X, yang minus 3X dipindah ke ruas kanan jadi plus 3X. 60 dikurangi 44 itu hasilnya adalah berapa ini? 16. Kemudian ini kita hutang 1X dibayar 3X. Berarti sisanya adalah 2X. Berarti kita bisa tahu X-nya. 16 dibagi 2. X-nya adalah 8. Kita udah tahu X-nya, berarti kita bisa menghitung lebar poster. Lebar posternya adalah 40 dikurangi 2X. Berarti 40 dikurangi 2 kali 8 ya. 40 dikurangi 16, berapa itu? 24. Kemudian panjang poster, kita bisa tahu 44 dikurangi X. 44 dikurangi 8, hasilnya 36. Nah, yang ditanyakan adalah luas sisa kertas Asturo yang tidak tertempel poster. Berarti bagaimana menghitungnya? Luas, ya luas Asturo dikurangi luas poster. Nah, Asturonya berbentuk persegi panjang ya, berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa ini? 60. Dikalikan lebarnya 40. Kemudian luas poster panjang kali lebar juga ya. Nah, ini panjangnya adalah 36 dikalikan dengan lebarnya yaitu 24. Ini berarti hasilnya adalah 2400 dikurangi 864. Hasilnya adalah 1536 cm persegi yang B. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 34. Nah, 34 ini di sini ada segitiga ABC. Tersebut dilatasi pusat 00 dengan faktor skala 2,5. Kalau didilatasi faktor skala 2,5 itu berarti nanti titiknya dikalikan. Nah, gimana? Nah, ini yang ditanyakan ternyata luas bayangan segitiga yang terbentuk ya. Oke, berarti kita langsung ini cek ini. Luas segitiga itu rumusnya apa sih? Setengah alas kali tinggi ya. Nah, berarti kita langsung aja cari alasnya. Alasnya itu berarti apa ini alasnya? Alasnya ya ini, AB. Nah, AB itu berapa ini kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata AB itu 6. AB itu 6. Tapi dia dilatasi dengan skala 2,5. Berarti dikalikan dulu 2,5. Itu hasilnya adalah berapa ini? 15. Oke, kemudian tingginya mana? Tingginya ini ya. Kita hitung berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4 ya. Oh, ternyata 4 ya. Tingginya itu 4. Kemudian dikali 2,5. Hasilnya adalah 10. Nah, kita tinggal masukkan nih di luas ini. Setengah kali 15 dikalikan dengan 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 10 dibagi 2 itu 5. Berarti 15 kali 5 hasilnya adalah 75 satuan. Jadi yang mana? Yang D. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya soal nomor 35. Untuk nomor 35 ini kita harus hitung satu persatu titiknya. Nah, yang titik A itu kita mulai dari X dulu, berarti ini 2, 2,-1. Yang B itu 1,-4 ya. Kemudian yang C, tarik ke sumbu X dulu, berarti 6. Tarik ke sumbu Y, minus
3. 6, minus 3. Kemudian yang A aksen itu bayangannya ya. Tarik ke sumbu X dulu. Berarti minus 2, tarik ke sumbu Y. 1 ya. Minus 2,1. Kemudian yang B aksen, ini titiknya di sini, tarik ke sumbu X dulu. Nah, berapa ini? Minus 1 ya. Minus 1, tarik ke sumbu Y, 4. Minus 1,4. Kemudian yang C, tarik ke sumbu X, itu minus 6. Minus 6, tarik ke sumbu Y, itu 3 ya. Oke. Berarti minus 6,3. Nah, kemudian kita cek ini yang dari pernyataan 4 ya, segitiga ABC ditranslasi. Nah, ini paling mudah ya, ditranslasi itu dijumlahkan. Nah, kita ambil titiknya yang ABC ya, jangan yang bayangan ya. Yang A itu adalah 2, minus 1, ditranslasinya minus 4, 2. Nah, ini dijumlahkan. 2-nya ditambahkan dengan minus 4 yang atas. Berarti jadi minus 2. Kemudian yang minus 1-nya itu dijumlahkan sama yang 2. Berarti jadi 1. Nah, betul. Betul ya. Kenapa betul? Karena kita cek yang A aksen ini. Nah, A aksennya adalah minus 2,1. Oke, biar mudah kita tulis di sini. A aksennya adalah minus 2,1. B aksennya adalah minus 1,4. C aksennya adalah minus 6,3. Nah, berarti betul ya, ini betul ya. Tapi kita cek dulu yang B. Titik B. Titik B itu 1, minus 4. Ditranslasi ke minus 4,2. 1 minus 4. 1 tambah minus 4. Berarti minus 3. Minus 4 ditambah 2. Minus 2. Apakah sama dengan B aksen? Ini kan B aksennya minus 1,4 ya. Nggak sama ya? Salah. Oke. Berarti salah ya. Berarti ini yang keempat ini salah. Nah, seharusnya kalau ditranslasi sejauh ini minus 4,2 itu harus titik A, B, C itu sama semua ke ini. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini udah ada yang salah, berarti udah salah ya. Keempat salah, berarti otomatis yang satu betul ya. Nah, yang satu betul. Terus kita tinggal cek antara 2 atau 3. Kita cek yang 3 aja. Kita cek yang 3. Kalau direfleksi terhadap garis Y sama dengan minus X, X, Y, kalau direfleksi terhadap Y sama dengan minus X, itu dia dibalik, kemudian dikalikan minus 1. Jadi minus Y, minus X. Contoh, yang titik A tadi 2, minus 1 direfleksi dengan Y sama dengan minus X. Berarti dia dibalik dulu. Kalau dibalik jadi minus 1,2. Nah, kemudian dikalikan minus 1. Berarti minus kali minus kan jadi plus ya ini ya. Yang depan jadi plus, yang belakang jadi minus. Atau boleh kita tulis 1, minus 2. Apakah betul cocok dengan ini A aksen? Ini minus 2,1 ya. Ini 1, minus 2. Berarti nggak cocok ya? Salah. Berarti pernyataan 3 salah. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Jawabannya yang A ya. Soal nomor 36. Nah, untuk soal nomor 36 ini kita langsung saja ke pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, pernyataan 1 itu kuartal ketiga tahun 2003 mengalami penurunan dibanding kuartal ketiga tahun 2022 dengan selisih 4.900 unit. Nah, ini kuartal ketiga tahun 2022 sama kuartal ketiga tahun 2023.
kita hitung selisihnya 6,3 dikurangi 59,4. Nah ini kalau kita kurangkan itu 4,9. Nah ini kan dalam juta ya. Nah ini kalau dikalikan 1 juta hasilnya adalah 4.900.000. Berarti ini betul ya, pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah. Kenapa? Karena nggak ada pernyataan 1. Kemudian kita cek yang kedua. Pada kuartal kedua tahun 2024, ini ya, kuartal kedua tahun 2024, itu mengalami kenaikan sebesar 50.000 unit dibanding tahun sebelumnya. Berarti kuartal kedua tahun 2023. Nah, kita cek selisihnya dulu. 54,0 dikurangi 53,5. Nah, ini berarti 0,5. Kalau dikalikan 1 juta, itu hasilnya adalah 500.000. Kok 50.000? Berarti salah ya? Salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut ya. Soal nomor 37. Nah, di sini ada beasiswa pendidikan ya untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, diketahui kalau yang SD itu sebesar 250.000, yang SMP 400.000, yang SMA 500.000. Nah, biaya bantuan yang masuk itu ternyata 37.500.000. Bantuan tersebut diprioritaskan ke SMP. Nah, berarti kalau diprioritaskan ke SMP, berarti SMP-nya dapat 50 siswa. Kemudian ini 50% dari jumlah siswa SMA. Nah, berarti 50/100 ya, 50% itu 50/100 dikali 50. Ini berapa ini? Oke, 100 dibagi 50, 2 ya. Berarti 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Berarti siswa SMA-nya ada 25. Dan sebagian untuk siswa SD. Yang ditanyakan adalah banyak siswa SD yang menerima bantuan. Oke, berarti 37.500.000 itu dikurangi dengan ini. Siswa SMP, biaya bantuan yang SMP itu berarti 50 siswa dikalikan biaya SMP-nya itu adalah 400.000. Kemudian dikurangi lagi yang SMA itu tadi kita hitungnya 50% itu 25 siswa dikalikan dengan biaya SMA 500.000. Oke. Ini yang SD ya. Total biaya SD-nya. Berarti ini 20 juta ya, ini kalau kita hitung 25 kali 500.000 itu hasilnya adalah 12.500.000. Kalau kita kurangkan 37.500 dikurangi 20 juta dikurangi 12.500 hasilnya adalah 5 juta. Tapi tunggu dulu, yang ditanyakan adalah banyaknya siswa ya, bukan biayanya ya, yang untuk SD. Berarti 5 juta ini masih dibagi dengan ini, biaya untuk SD. Biaya untuk SD berapa? 250.000. Bisa kita sederhanakan ya, nolnya kita coret. Oke, tinggal 500 dibagi 25. 26. Jawabannya yang mana? Yang B. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 38. Nah, yang ditanyakan adalah presentase kenaikan rata-rata nilai asesmen 2 sebesar. Nah, presentase kenaikan rata-rata berarti itu kita harus hitung
rata-rata asesmen 1 dan rata-rata asesmen 2. Rata-rata itu ngehitungnya bagaimana? Ya jumlahnya ini, jumlah nilainya ini nanti dibagi sama jumlah siswanya. Lah, ini di sini nilai asesmen 1, kita lihat di sini nilai asesmen 1 itu yang nilainya 60 itu ada 14 anak. Yang 70 ada 8 anak dan seterusnya. Berarti kita hitungnya begini, rata-ratanya asesmen 1 itu adalah 60 dikali 14 ditambah 70 dikali banyaknya siswa 8 ditambah 80 dikali banyaknya siswa itu 6 ditambah 90 kali banyaknya siswa itu 4. 100-nya nggak usah ya karena di sini 0. Dibagi dengan ini banyaknya siswa, kita jumlahkan 14 tambah 8 tambah 6 tambah 4. Oke, ini 60 kali 14 itu 60 kali 14 itu hasilnya adalah 840 ditambah 70 kali 8 itu hasilnya 560 ditambah 80 kali 6 itu 480 ditambah 90 kali 4 itu 360 dibagi dengan ini 14 tambah 8 tambah 6 tambah 4 itu 32. Oke, ini hasilnya kalau kita hitung adalah 70. Kemudian yang rata-rata asesmen 2. Nah, itu berarti 60 dikali 2 ya. Ini kan ada 2. Kemudian ditambah 70-nya ada 10 anak. Ditambah 80-nya ada 10 anak. Ditambah 90-nya ada 6 anak. Ditambah 100-nya ada 4 anak. Dibagi dengan 2 tambah 10 tambah 10 tambah 6 tambah 4. Oke. 120 ditambah 700 Oke. Jumlah anaknya tetap sama ya, tidak berubah ya. Ini hasilnya adalah 80. Nah, kemudian presentase kenaikannya itu adalah selisihnya itu, selisih rata-rata. Berarti 80 dikurangi 70 ini ya, dari sini ya, 80 dikurangi 70 dibagi dengan rata-rata awal. Rata-rata awalnya berapa ini? 70 ya. Dibagi 70 dikalikan dengan 100%. 80 kurangi 70, 10 per 70 dikalikan 100%. 1/7 kali 100% hasilnya adalah 14,3%. Yang D ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 39. Nah, di sini ada buta warna itu merupakan gonosom X yang bersifat resesif. Oke, dan tabel berikut adalah keturunan hasil perkawinan perempuan karir buta warna. Karir itu kalau kalian pelajari di biologi itu pembawa ya. Dia normal tapi membawa gen buta warna. Jadi pembawa. Oke, dan laki-laki yang normal. Nah, yang ditanyakan adalah peluang mendapatkan keturunan normal. Nah, ini laki-lakinya normal, laki-laki normal.
ini perempuan normal, kemudian ini perempuan karir. Nah, karir itu sama dengan normal pembawa. Kemudian ini laki-laki buta warna. Berarti peluang keturunan normalnya berapa? Ya ini, ada 1, 2, 3 ya. Ini normal ya, normal tapi pembawa. Yang ini normal tapi pembawa. Berarti ada 3 yang normal dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 3/4, yang C. Oke. Lanjut ya. Soal nomor terakhir ya. Nomor 40. Nah, di sini yang pernyataan 1 itu 3 siswa mempunyai peluang empirik yang sama. Oh, berarti kita harus menghitung semuanya nih. Dari bagaimana menghitungnya peluang empirik? Yaitu perbandingan dari banyaknya bola masuk dibanding dengan banyaknya melempar bola. Nah, kalau ini berarti 20/25. Kalau kita sederhanakan jadi 4/5. Kalau ini jadi 18/20 atau 3/4. Ini 21/27 berarti jadi 7/9. Kalau ini 24/30 atau bisa kita tulis 4/5. Yang ini itu 18/21. Berarti 3/4. Maaf. 6/7 ya, sama-sama dibagi 3. 18 dibagi 3 itu 6, 21 dibagi 3 itu 7, berarti 6/7. Kemudian yang ini 16/20. Sama-sama dibagi 4, yang atas dapat 4, yang bawah dapat 5. Oke, 3 siswa mempunyai peluang empirik yang sama. Betul ya? Ini ya, ada 4/5-nya, ada 3 ya. Oke, berarti 1 betul. 1 betul otomatis C dan D salah. Kenapa? Karena nggak ada pernyataan satunya. Kemudian kita cek yang kedua. Peluang empirik terbesar. Oh, dalam desimal. 4/5 itu 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 hasilnya 0,8. 3/4 itu hasilnya 0,75. 7/9 0,78. 4/5 itu tadi sama ya, 0,8. Ini 6/7 0,86. Oke, berarti yang terbesar yang mana ini? Yang terbesar yang ini ya, 0,86. Oke, berarti ini salah ya, pernyataan 2 salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Sekian pembahasan untuk part keempat ini, part terakhir. Kita akan berjumpa lagi untuk pembahasan ASPD selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.